Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali bedah tajwid juz amma, dan di video kali ini insyaallah kita akan memasuki surat An-Nas ayat yang keempat. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas surat An-Nas ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Ya, link playlistnya sudah saya letakkan di kolom deskripsi ya. Silahkan dicek aja. Nah, sekarang insyaallah kita akan memasuki ayat yang keempat. Sebelum kita bahas ayat yang keempat ini, saya akan bacakan terlebih dahulu surat An-Nas ini dari awal ya. Di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, sampai ayat yang keempat. Baik, silahkan teman-teman menyimaknya dengan baik. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Baik, kita akan bahas dari huruf yang pertama ya teman-teman ya. Baik, ayat keempat ini dimulai dengan huruf mim. Ya, sebagaimana kita ketahui, huruf mim adalah huruf yang keluar dari dua bibir yang dirapatkan. Ya, tapi hati-hati saat kita mengucapkan huruf mim itu, kita merapatkan bibirnya ini biasa saja, nggak perlu terlalu ditekan ya. Nggak perlu seperti ini, min syarri atau min syarri, ini juga kurang tepat. Jadi mingkem biasa aja mulutnya, seperti ini, mi, langsung pindah ke kasroh. Baik. Untuk mengucapkan kasroh dengan sempurna ada dua aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menurunkan rahang, yang kedua adalah mengangkat sedikit lidah bagian tengah, mi. Nah, jadi rahangnya turun, lidah tengahnya naik sedikit. Nah, kalau tidak melakukan hal tersebut, dikhawatirkan nanti kasrohnya ini akan tidak sempurna ya, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang saat mengucapkan atau membaca ayat yang keempat ini. Ya, banyak yang membaca seperti ini. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini enggak sempurna kasrohnya. Jadi bukan min syarril tapi mi. Min syarril. Ya, seperti itu teman-teman cara mengucapkan mim yang dikasih harokat kasroh ya, atau yang berharokat kasroh dengan sempurna. Kasrohnya harus dibaca dengan sempurna ya, sebagaimana perkataan Al-Imam At-Tibi rahimahullah, wadun khifadin bin khifadin nil fami ya. Cara membaca dun khifad, yaitu huruf yang berharokat kasroh, adalah bin khifadin nil fami, dengan cara menurunkan mulut, maksudnya menurunkan rahang. Baik, kemudian berikutnya kita akan membaca huruf nun. Nah, huruf nun ini saat kita membacanya jangan langsung dibaca en, tapi dilihat huruf setelahnya. Ya, dilihat huruf setelahnya. Nun ini bertemu dengan huruf apa gitu ya. Nah, di sini nun setelahnya ada huruf shin. Ya. Kalau ada nun bertemu dengan huruf shin, maka akan muncul suatu hukum yang namanya ikhfa, ya, ikhfa hakiki, ya, yaitu nunnya ini
tidak dibaca dengan jelas n, tidak dibaca n tapi minsya, bukan minsya, ya. Jadi nggak boleh ada yang baca min syarril, salah. Yang benar min syarril. Baik, kemudian saat kita mengucapkan ikhfa, yang perlu kita perhatikan juga adalah huruf setelahnya ini huruf tebal atau huruf tipis. Ya, kalau hurufnya tebal maka ikhfanya ikut dibaca tebal. Kalau huruf setelahnya adalah huruf tipis maka ikhfanya juga dibaca tipis. Jadi mengikuti. Ya. Nah, sekarang kita lihat huruf shin yang ada di depan ini. Ya, salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf shin itu adalah sifat istifal dan juga infitah, menunjukkan bahwa huruf shin ini adalah huruf yang tipis. Maka ikhfa yang di sini juga dibaca tipis. Ya, tidak boleh dibaca begini, teman-teman. Min syarril. Ini sudah ikhfa, tapi ikhfanya ditebalkan. Nah, di situ letak salahnya. Jadi bukan salah ketika dia membacanya dengan ikhfa, bukan, tapi membacanya dengan tebal. Min syarril. Harusnya min syarril. Ya, dibaca tipis. Min dengan min. Nah, kan beda suaranya ya. Jadi harus dijaga ketipisannya. Nah, untuk menjaga ketipisan ikhfa, ya satu hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, kita bisa menarik bibir kita ke samping sedikit. Ning. Yang kedua, terkadang udah ditarik nih, tapi lidah belakang masih menegang. Nah, ini juga menyebabkan ikhfa tipisnya menjadi kurang sempurna gitu. Ya. Jadi menarik saja ini kurang cukup. Nggak cukup ya. Tidak cukup. Pastikan lidah belakang kita ini dalam keadaan rileks. Min syarri, kalau ditegangkan min syarri, tetap saja dia menebal ya kalau ditegangkan meskipun sudah ditarik nih bibirnya. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai ditebalkan. Kemudian yang berikutnya, saat berpindah dari mi ke ikhfa, nun yang mukhfah, nun yang dibaca ikhfa ini, hati-hati jangan sampai melakukan yang namanya tamtid ya. Jadi jangan miu. Nah, ini telat nih. Miu. Ini telat. Yang benar min syarril. Jangan miu. Nah, nggak boleh diayun, teman-teman. Jadi meskipun ngayunnya itu hanya sedikit, nggak boleh. Di sini bukan tempatnya mengayun bacaan. Ya. Kalau mau diayun sedikit di ikhfa'nya. Nah, min syarril. Nah, itu sebagian ulama masih ada yang membolehkan. Ya. Seperti itu. Tapi kalau nah ini nggak boleh. Ya, tidak boleh diayun dari mi ke nunnya ini. Dalam artian telat masuknya itu nggak boleh. Jadi langsung min sya, bukan min. Nah, coba dengarkan. Agak telat, teman-teman. Min syarril, ini telat. Min syarril, enggak telat. Ya, ini yang disebut dengan tamtid. Ya, kesalahan yang tadi telat itu namanya tamtid. Atau sebagian ulama juga ada yang menyebutnya dengan istilah idkhal. Ya, ada juga yang menyebutnya dengan istilah isba'. Ya, jadi enggak boleh seperti itu, teman-teman ya. Pokoknya kaidahnya kalau ada huruf bersukun dalam keadaan mati gitu ya, atau dalam keadaan bertasydid, itu paling pantang yang namanya kita itu mengayun saat masuk ke huruf tersebut, itu nggak boleh ya. Kayak ini contohnya nih, kul, ini nggak boleh, kul. Nah, ini telat nih masuknya, diayun nggak boleh. Bukan nggak boleh mengayun bacaan, boleh, tapi bukan di situ tempatnya. Ya, bukan di situ tempatnya, bukan di mil. Nah, ini mengayun tapi tempatnya salah. Kalau tempatnya benar ya nggak masalah ya, selama ayunannya ini juga tidak sampai mencacati kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Ya, kadang ada yang membaca mad panjang di ayun tapi sampai memutus-mutus madnya, itu juga nggak boleh kalau seperti itu. Ya. Baik, kemudian berikutnya kita masuk ke huruf shin ya.
Huruf shin ini adalah huruf yang keluar ya dari tengah lidah. Ya, dari tengah lidah. Jadi kalau diumpamakan ini tangan saya nih. Ini tengah lidah. Oke. Tengah lidah dari sini diangkat teman-teman naik ke langit-langit di atasnya. Mendekat ke arah langit-langit. Nggak sampai menempel ya, mendekat saja. Di sebagian di kitab-kitab tajwid itu dikatakan makhraj huruf shin itu tengah lidah bertemu dengan langit-langit gitu ya. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, sebagian orang ada yang salah menafsirkan. Makna bertemu ini ada yang mengatakan ditempelkan ya. Padahal bertemu itu belum tentu menempel. Ya. Mendekat saja itu sudah dikatakan bertemu. Ya, misal kalau saya katakan saya tadi bertemu dengan si Ahmad. Apakah mesti saya menempel tubuh saya dengan tubuhnya Ahmad? Kan enggak. Ya, saya kasih jarak ya, dekat gitu kan. Saya sudah dikatakan bertemu. Ya, meskipun enggak sampai menempel. Nah, ini pentingnya teman-teman ketika kita belajar tajwid itu harus dengan bimbingan guru. Ya, jangan kita otodidak membaca buku gitu kan. Kemudian kita tafsirkan sendiri. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau bertemu memang salahnya di mana? Kalau bertemu nanti sifat tafasyi yang ada pada huruf shin ini nggak akan bisa ditunaikan. Maaf, kalau bukan bertemu, menempel. Ya, kalau menempel sifat tafasyinya ini nggak akan bisa tertunaikan dengan baik. Ya, jadi nggak ditempelkan, tapi dia mendekat. Ya, minsya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, kemudian saat kita mengucapkan nah, ini posisi tengah lidah udah naik, udah isti'dad, udah persiapan masuk ke huruf shin. Jadi jangan dijauhkan, didekatkan. Jadi saat ikhfanya berlangsung, posisi lidah itu sudah membentuk makhraj huruf shin. Ya, sudah membentuk makhraj huruf shin. Jadi saat ikhfanya selesai, udah shinnya itu udah siap, tinggal kasih tafasyi, langsung pindah ke harokat fathah. Minsya. Nah, jadi nggak perlu membuat makhraj lagi. Ya, gitu ya teman-teman ya, cara mengucapkan ikhfa. Ya, dan ini berlaku pada bacaan ikhfa sebagian ya, ada yang dia ditempelkan, ada yang dia bersiap-siap ya, bersiap-siap masuk huruf shin. Nah, kalau huruf shin ini bersiap-siap, siap-siap masuk ke huruf shin ya, ancang-ancang ya, boleh ancang-ancang di sini, bahkan dianjurkan ya. Ada kondisi di mana kita mesti ancang-ancang, ada yang nggak boleh ancang-ancang ya. Ya, kayak misalnya di sini. Ini akan kita bahas besok ya, tapi nggak apa-apa. Kita bahas dulu nih. Alladzi yuwaswisu fil sudurin nas. Fil sudurin nas. Ini fil jadi apa nih? Jadi miring harokat kasrahnya. Kenapa ancang-ancang mau masuk ke sad? Nah, ini nggak boleh. Ancang-ancang di kondisi seperti ini nggak boleh. Jadi minsya. Minsya ini udah siap-siap. Saat siap-siap makhrajnya itu sudah membentuk huruf shin. Di ketika ikhfanya selesai, shinnya tinggal diucapkan sya. Nah, begitu teman-teman. Baik, kemudian hati-hati saat mengucapkan huruf shin. Huruf shin ini tadi kita jelaskan bahwa makhrajnya itu ada di tengah lidah. Ya, ada di mana? Di tengah lidah. Mendekat ke langit-langit atas. Nah, sebagian dari teman-teman kadang-kadang ada yang membaca huruf shin ini dengan melibatkan bibir sampai monyong bibirnya. Minsya. Nah, ini nggak boleh teman-teman ya. Jadi melibatkan sesuatu yang tidak perlu dilibatkan. Ya. Huruf shin bukan huruf bibir. Ya, huruf bibir, ingat huruf yang melibatkan bibir itu teman-teman boleh catat ada 4 ya. Ada 4 huruf yang dia mesti melibatkan bibir. Selain ini jangan, nggak boleh. Ya. Pertama huruf mim. Ya, ini huruf mim. Melibatkan bibir, ma, mi, mu. Satu. Yang kedua huruf ba. Ya, ba, bi, bu. Ya, melibatkan bibir. Kemudian yang ketiga huruf waw. Wa, wi,
wu, ya, melibatkan bibir. Yang keempat, ini huruf fa. Huruf fa itu pun yang dilibatkan hanya bibir bawah. Fa, fi, fu. Selain empat ini, tidak boleh kita melibatkan bibir dalam artian sampai monyong ya. Sampai monyong. Kalau misalnya kita mengucapkan huruf tebal, agak maju sedikit saja untuk menyempurnakan tebalnya, nggak masalah. Tapi kalau huruf shin ini sampai kadang-kadang ada yang bacanya tuh sampai monyong gitu. Min syarri gitu sampai maju. Nah, ini yang nggak boleh seperti ini ya. Jadi melibatkan sesuatu yang tidak perlu dilibatkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Baik, ini tentang huruf shin. Saat mengucapkan huruf shin ingat jangan sya. Jangan sya, ini tebal sya, 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 agak ditarik sya, dibuka sedang saja, kemudian tarik ke samping sya, jangan sya, sya, ini tanpa tarikan. Kalau sya ini jadi menebal fathahnya, padahal di sini fathahnya harus dibaca tipis. Baik, berikutnya kita masuk ke huruf ro. Ya, huruf ro dalam keadaan kasroh harus dibaca tipis ya. Jadi huruf ro ini huruf yang unik, ya, huruf yang terkadang harus dibaca tebal, terkadang harus dibaca tipis, terkadang boleh tebal atau tipis, opsional. Nah, untuk kasus ini harus dibaca tipis teman-teman. Ya, harus dibaca tipis. Syarri, jangan syarri. Nah, jangan syarri, ri salah. Ri, tipis. Ya, itu yang betul. Baik, kemudian hati-hati huruf ro di sini dalam keadaan bertasydid. Ya, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, ya, beliau yang dijuluki sebagai Hujjatul Qurra, hujjahnya para qari. Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Beliau sampai mewanti-wanti jangan sampai, hati-hati. Ya, kita itu berlebihan dalam mengucapkan takrir yang ada pada huruf ro. Ya, jadi jangan baca begini teman-teman. Min syarril. Nah, ini R dalam bahasa Indonesia. Nah, perlu kita ketahui R tidak sama dengan ro. Ya, ro dalam bahasa Arab itu atau di Al-Quran itu beda dengan R di dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia takrirnya itu banyak banget. Rrr. Nah, ini memunculkan banyak huruf ro. Ya, jadi huruf ro-nya itu cuma satu huruf ro-nya, ya. Jadi takrirnya itu nggak boleh dinampakkan berlebihan. Memang huruf ro punya sifat takrir, bergetar gitu. Tapi getarannya ini jangan disalahpahami. Kadang-kadang sebagian yang belajar nih secara otodidak lewat buku tajwid aja belajarnya. Ya, dia cuma lihat oh huruf ro punya sifat takrir artinya bergetar, berarti harus digetarkan. Syarri itu menurut penafsiran dia. Ya, salah paham. Ya, saat kita belajar tajwid itu harus dengan guru teman-teman, nggak bisa melalui kitab kita baca otodidak, nggak boleh. Ya, jadi takrir yang dimaksud di sini getaran, tapi bukan seperti itu getarannya. Ya, bahkan Al-Imam Ibnul Jazari beliau mewanti-wanti ya untuk takrir di huruf ra ini agar di ikhfa itu diringankan. Ya, beliau katakan wa akhfi takriran ida tushaddadu, ringankan takrir saat dia dalam keadaan bertasydid. Dia ini maksud di sini siapa? Huruf ra ya. Jadi huruf ra ketika dalam keadaan bertasydid akhfi takriran kata beliau. Sembunyikan takrirnya. Makna sembunyikan di sini kata para ulama bukan dihilangkan. Ya, bukan dihilangkan tapi diringankan. Ya, ini penjelasan Syekh Hisham Abdul Bari rajih ya hafizahullah taala. Beliau katakan maksud dari perkataan Imam Ibnul Jazari sembunyikan itu maksudnya ringankan, bukan disembunyikan dihilangkan. Jadi tetap ada takrir itu syarri bukan syarri dicadelkan juga nggak boleh. Ya, syarri ringan tipis, syarri bukan syarri. Ini nggak boleh. Ya, nah, seperti itu nggak boleh. Baik, jadi di sini ro-nya dibaca tipis.
Ya, tidak boleh dibaca tebal. Untuk menyempurnakan tipisnya, tarik teman-teman. Syarri. Bisa lihat ya mulut saya. Syarri, bukan syarri. Kalau nggak ditarik, dia rawan menebal ya, rawan dibaca tebal. Ya, berikutnya di sini ada hamzah wasal. Ya, hamzah wasal ini adalah huruf yang ketika berada di tengah kalimat, ya, dia tidak boleh dibaca. Ya, ketika berada di tengah kalimat nggak boleh dibaca. Jadi anggap aja huruf ini nggak ada, kita langsung masuk ke huruf lam, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf lam. Syarril. Ah, huruf lam makhrajnya ada di mana? Huruf lam makhrajnya ada di tepi lidah, bagian depan, sampai ke muntahal hafah. Di sini teman-teman. Kalau saya ilustrasikan nih lidah, makhraj huruf lam ada di pinggir sini, pinggir bagian depan ya. Bukan di belakang, bukan di seluruh pinggirnya, enggak. Dari pinggir nih bagian depan sampai ke muntahal hafah adanya di sini. Ya. Dari sini sampai ke sini dan dilanjutkan ke sebelahnya. Ya, dilanjutkan ke sebelahnya. Jadi bagian lidah yang menempel ya pada muqaddamul hanak, makhrajnya itu kan ada di tepi lidah bertemu dengan muqaddamul hanak. Muqaddamul hanak itu langit-langit bagian depan gitu. Di atas gusi sedikit ya, di atas gusi sedikit saja. Ya. Itu ditempelkan seluruh tepi lidah bagian depan ini dari kiri sampai kanan. Sampai sini. Ya, itu ditempelkan. Syarril ril ril hati-hati, jangan menebal, jangan ril, enggak. Ril. Nah, segitu. Bukan ujungnya aja ya, teman-teman ya. Bukan apa nih namanya? Roksul lisan, kepala lidahnya aja, bukan syarril. Syarril salah. Syarril. Nah, jadi tepi kanan kiri ini diikut sertakan. Ya. Ini diikut sertakan. Itu huruf lam. Ya. Jadi bukan real tapi ril. Nah, lamnya dikenakan ya, sisi kiri sampai sisi kanan. Ini semua nih. Ini semua disertakan, tempelkan kemana? Langit-langit di atasnya. Ya, langit-langit bagian depan. Syarril. Nah, gitu. Ya, baik. Kemudian huruf lam ini hati-hati. Bukan huruf qalqalah. Ya, sebagian orang nih ada yang membaca huruf lam di sini itu dibaca pakai qalqalah. Kayak gini misalnya. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini nggak boleh ya dibaca qalqalah. Ya, huruf qalqalah itu kan cuma 5. Baju di toko. Itu kan ada 5. Atau kutbu jadin. Ya, kalau orang Arab nyebutnya kutbu jadin, kalau orang Indonesia biar mudah dihafalin baju di toko, itu kan. Ini kalau ditambah 1 huruf lam, baju di toko lu nanti jadinya. Ya, jadi 5 aja, baju di toko, udah. Lam jangan dikasih qalqalah. Jadi syarrilwa, rilwa, bukan rilwa. Nah, ini qalqalah nih. Memantul. Nah, nggak boleh. Itu salah satu penyebabnya adalah bagian tepi lidahnya ini langsung dilepas. Jadi sebelum masuk ke huruf wawu itu dilepas dulu. Syarril, ini nempel gini. Syarril wa. Nah, itu dilepas dulu baru mengucapkan huruf wa. Harusnya jangan lepas dulu. Sabar, huruf lam ini dialirkan dulu suaranya sedikit. Syarril wa. Rilwa. Nah, coba dengarkan teman-teman. Rilwa. Kan nggak ada pantulannya. Jangan rilwa. Ini terlepas ya, terlepas. Jadi jangan dilepas duluan. Huruf lam tetap dilepas, tapi melepasnya itu kapan? Berbarengan dengan kita mengucapkan huruf wawu. Syarril, nempel nih, ril wa, mengucapkan huruf wawu lepas. Jadi nggak akan muncul qalqalah kalau seperti itu teman-teman. Nah, ini dilatih ya. Dilatih, memang nggak bisa instan yang kayak gini syarril wa suka kelepas. Kadang-kadang kita ngerasa udah bener nih, ngerasa udah bener, wah udah nggak ada nih qalqalahnya. Coba dengarkan ke guru,
perdengarkan ke guru kita. Itu biasanya guru itu telinganya lebih sensitif dari kita. Ya. Oh, masih ada kata gurunya. Itu biasa kayak gitu biasanya. Ya. Jadi kita itu kalau baca Al-Qur'an sendiri ngerasanya ya udah bener aja gitu. Tapi coba di depan guru. Ya, itu guru itu Masya Allah jasanya besar sekali. Hal-hal yang samar buat kita itu dikasih tahu oleh guru itu. Ya, jadi kadang-kadang oh ada nih tawalud sedikit atau ada pantulan sedikit di huruf lam. Ya, meskipun perasaan kita tuh udah nggak ada, ya perasaan kita, namanya kita merasa bacaan kita tuh udah bener aja, gitu kan? Nah ini pentingnya kita belajar dengan guru teman-teman. Jadi kembali lagi di sini hati-hati saat kita mengucapkan huruf lam. Ya, jadi huruf lam ini kebanyakan orang tuh baca dipantulkan. Sekarang ganti, jangan dipantulkan, tapi dialirkan suaranya. Ya, dialirkan. Kenapa mesti dialirkan? Karena huruf lam memiliki sifat bainiyah. Ya, memiliki sifat bainiyah atau tawassut. Ya, jadi ada dua namanya nih. Kadang-kadang ulama mengistilahkannya dengan bainiyah, kadang-kadang mengistilahkannya dengan istilah tawassut. Apa itu bainiyah atau tawassut? Aliran suara sedikit. Syarril wa ril wa. Kalau nggak ada tawassutnya gini, syarril wa, nah putus suaranya, itu nggak ada tawassutnya. Syarril wa, itu ada tawassut atau bainiyah, dialirkan sedikit. Ya, mirip dengan rokhawah ya, tapi rokhawah ini lebih panjang sedikit ya. Kalau huruf lam ini nggak punya rokhawah, dia punyanya bainiyah. Sedang lah alirannya, nggak terlalu panjang. Ya, kalau terlalu panjang juga salah. Min syarril waswasil khannas. Salah tuh teman-teman. Ya, alirannya terlalu berlebihan di huruf lam. Ya, ingat sifatnya tuh bainiyah ya huruf lam itu ya, bukan rokhawah. Oke, berikutnya huruf wawu. Ya, huruf wawu, ingat huruf wawu di sini wawu ghairu maddiyah. Ya, wawu ada dua, ada wawu maddiyah, ada wawu ghairu maddiyah. Kalau wawu ghairu maddiyah ini wawu yang tidak memanjangkan dhammah sebelumnya. Ya, berbeda dengan wawu maddiyah, dia memanjangkan dhammah sebelumnya. Nih contohnya ini suduri. Nah, ini wawu maddiyah. Yang ini syarril wa. Ya, wa di sini wawu ghairu maddiyah. Ya. Sama-sama wawu tapi beda makhrajnya. Ya, beda makhrajnya. Kalau yang ini yang di ayat 4 nih, min syarril waswasil, huruf wawu di sini makhrajnya ada di dua bibir, teman-teman. Dimajukan dua bibirnya, dikumpulkan wa. Vokal w gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Sama kayak kita bilang mau kemana, mau ke warung, wa. Ini kan huruf w dia kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau yang ini bukan di dua bibir makhrajnya, adanya di al-jauf, ya, di rongga mulut. Ya, sudu du. Nah, ini kalau ini bukan w, ini u. Ini u yang dipanjangkan, u yang ini. Sudu u pendek, kemudian masuk ke sini jadi u-nya jadi panjang. Jadi ini vokalnya u kalau yang ini huruf w. Wa bukan wa, bukan u tapi w ya. Waswasil. Di dua bibir. Ya, intinya di dua bibir. Ya, ada perbedaan lah intinya di sini antara wawu ghairu maddiyah dengan wawu yang maddiyah. Baik, wa itu startnya dari depan, teman-teman. Ya. Startnya, mulainya bibirnya itu maju. Syarril, nah lam biasa, syarril wa. Nah, maju dulu. Wa. Nah, jadi jangan syarril la nggak dapat huruf wawunya. Syarril wa, majuin. Ya. Min syarril was. Maju wa, dilatih teman-teman ya, dilatih supaya dia dikeluarkan benar-benar dari makhrajnya. Oke, kemudian masuk ke huruf berikutnya, huruf sin. Ya, ini udah dibahas kemarin ya, banyak nih huruf sin juga, huruf sin sudah dibahas nih, huruf sin. Tapi di sini huruf sinnya dalam keadaan sukun. Ya, huruf sinnya dalam keadaan sukun ya.
Nah, kalau huruf dalam keadaan sukun berarti huruf ini harus benar-benar kena semuanya nih, makhrajnya, kemudian sifat-sifatnya itu harus harus dapat gitu ya, harus kena nih. Baik, makhrajnya ada di mana huruf sin? Masih ingat ya teman-teman ya, di video sebelumnya udah kita bahas makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan bagian bawah dinding dalam gigi seri bawah. Ya, saya ulang. Ujung lidah, kalau dikatakan ujung lidah di sini teman-teman ya, ujung-ujung lidah atau kepala lidah ya bertemu dengan dinding dalam bagian bawahnya. Dinding dalam atau bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bawah. Gigi seri bawah yang ini. Nah, ini dinding luar, nih. Dinding dalam sini. Nah, di dalamnya. Itu dinding dalam. Nah, dinding itu kan kalau diumpamakan dinding rumah, nah itu kan tinggi gitu ya. Ada bagian atasnya, pucuknya nih, ada bagian bawahnya. Di sini bagian bawahnya ini gusi lah, ibaratnya ini gusi, ini dinding bagian bawahnya. Jadi ujung lidahnya itu tempelkan ke dinding bagian bawahnya. Ini nempel saja, ingat jangan ditekan. Jangan ditekan kuat begini, enggak akan muncul nanti makhrajnya, apa namanya, suaranya dari makhraj yang tepat. Memang makhrajnya udah benar tapi suaranya nanti pasti akan tertahan. Ya, jadi tekanannya nggak boleh terlalu kuat. Yang dikuatkan apanya? Yang dikuatkan anginnya. Was, dorong kuat, ya, menyembur kuat, ya, ini yang disebut dengan hams, ya. Jadi kalau kita letakkan telapak tangan kita di depan mulut, was, terdengar, ya. Kemudian hati-hati, huruf sin punya sifat sofir teman-teman, jadi tajamnya itu terdengar jelas gitu, desis tapi menajam, waswa, 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 ya, hiddatus saut, ya, tajam suaranya, itu yang disebut dengan sofir, ya, waswa. Jadi jangan was wa nanggung, apa ya, tajamnya itu menanggung ya, dibilang tajam yang enggak gitu ya, dibilang enggak tajam juga ada desisnya ya. Nah, jadi jangan tajamkan sekalian, waswasil, waswasil, tapi tekanan ujung lidah dengan apa namanya, bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bawah itu tekanannya lemah saja, jangan was, jangan ditekan kuat, waswa. Nah, itu tempel saja dia ya. Baik, kemudian waw yang di sini harus sama bunyinya dengan waw yang sebelumnya, waswa, tetap startnya dari depan teman-teman. Nah, perhatikan, saya baca dari sini, was, wa, dari maju, dari depan posisinya, was, wasil. Semua huruf dilafalkan itu start awalnya dari makhrajnya, ya, start awalnya dari makhrajnya. Di mana wawu? Di dua bibir dimajukan, dari situlah startnya, ya. Contoh yang lebih jelas di huruf ba. Huruf ba dari mana makhrajnya? Dari dua bibir yang dipertemukan, startnya dari situ, mingkem dulu, atau huruf ba, baru ucapkan fathah, ba. Nah, gitu, dari startnya dari makhraj, mulainya harus dari makhraj. Jadi kita harus tahu dulu nih makhrajnya di mana. Huruf waw makhrajnya ada di ujung dua bibir yang dimajukan, maka startnya dari sana. Wah, dari maju. Sebelum membaca fathah itu bibir udah maju duluan. Wa, tapi hati-hati jangan wa, jangan tebal. Ya, wasil, wasil. Ya, paham teman-teman ya? Begitu caranya. Ya, baik. Kemudian alif di sini mengikuti huruf sebelumnya. Jadi kalau huruf sebelumnya tipis, alifnya tipis. Kalau huruf sebelumnya tebal, alifnya tebal. Wa, tipis ya. Wa, jangan waswasil khannas, salah. Waswasil. Nah, kemudian rokhawah di huruf sini harus sempurna, waswasil, jangan diputus, waswasil, wasil, salah, waswasil. Nah, gitu ya, panjangnya 2 harokat wa yang ada di sini. Sil, sempurnakan. Si, tadi kita udah sebutkan cara melafalkan huruf kasroh itu dengan cara diturunkan rahangnya, kemudian diangkat sedikit lidah bagian tengah. Wasi, si. Nah, begitu ya.
Huruf sin tadi udah kita bahas. Kemudian ini huruf apa? Alif? Bukan. Bukan alif. Ini yang tadi di sini. Huruf apa namanya? Hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal. Beda teman-teman, kalau alif itu atasnya itu nggak ada simbol ini nih. Nah, ini alif nih. Khonnas nih alif. Kalau yang ini bukan alif, ini hamzah wasal. Ada simbol ini nih. Ini namanya ra'sus sad, kepala huruf sad. Untuk menandakan kalau yang di bawah simbol ini tuh bukan alif, ini hamzah wasal. Nah, hamzah wasal ini tidak dibaca saat berada di tengah sebagaimana yang tadi nih. Jadi langsung masuk ke huruf lam. Ingat huruf lam. Ya, tadi udah kita bahas makhrajnya ada di tepi lidah. Di tepi lidah bagian depan sampai ke muntahal hafah, kemudian ke tepi berikutnya. Sil, sil, sil. Nah, sil. Terdengar tebal? Itu bukan tebal. Kalau tebal sil. Nah, itu tebal. Sil. Nah, itu nggak tebal. Ya, sil itu cukup segitu. Memang begitu makhraj huruf lam itu ya. Bukan sil. Nah, ini kalau sil memang tipis dia. Tapi tepi lidah bagian depannya ini nggak dilibatkan. Padahal makhraj intinya di sini. Makhraj intinya ada di tepi lidah. Coba aja buka kitab-kitab tajwid. Ya, huruf lam itu bukan di kepala lidahnya tapi tepi lidahnya. Ya. Jadi makhraj huruf lam itu ada di situ, di tepi lidah. Ya, di sini. Ya, huruf lam. Ya, kalau kata Imam Ibnul Jazari, wallamu adnaha limuntahaha. Lam itu di bagian adananya. Adananya itu bagian paling dekat dari hafah. Hafah itu tepi. Ya, paling dekat dari mana? Dari bibir. Ya, paling dekat. Kalau yang jauh ini huruf dod. Ya, paling dekat di sini. Sampai ke muntahal hafah. Itu huruf lam. Hati-hati, jangan kolkolah. Wasil, sil. Ini sering banget kami dapatkan lamnya di kolkolah melulu gitu. Di sini bukan huruf kolkolah ini teman-teman ya. Jadi hati-hati saat mengucapkan huruf lam yang di sini maupun yang di sini. Ini nggak ada kolkolahnya. Min syarril waswasil kha, bukan sil kha. Ya. Jangan dikolkolah, hati-hati. Ya, berikutnya huruf kha. Ya, huruf kha keluar dari tenggorokan bagian atas disertai hams. Ya. Kalau nggak disertai hams jadi huruf ghain. Ya, jadi harus ada hamsnya. Kha. Tenggorokan bagian atas itu di mana? Tenggorokan bagian atas itu ada di jadrul lisan, ada di akar lidah. Ya, akar lidah ditempelkan ke langit-langit lunak, di atasnya kha. Nah, baik, kemudian huruf kha ini ingat dia ini huruf yang memiliki sifat hams dan juga rokhawah. Ya, kalau ada huruf terkumpul di situ sifat hams, sifat rokhawah, maka tekanannya tidak boleh terlalu kuat teman-teman. Kenapa? Karena hams dan rokhawah dua-duanya sifat lemah. Jadi jangan khannas enggak. Biasa khannas. Ya. Kemudian huruf kha ini kan berharokat fathah ya. Fathahnya tebal. Jadi fathahnya baca tebal. Maka suaranya ini diarahkan ke langit-langit ya. Kha, karena huruf kha punya sifat isti'la. Kha. Jadi bukan kha keluar ke depan, bukan, tapi ke atas. Kha. Ya. Jadi sampai kalau para ulama mengatakan yamtaliul fam bisadahu. Jadi mulutnya itu mengumpul di sana suara gemanya. Suara gema huruf kha terpenuhi, mulutnya terpenuhi dengan suara gema itu. Kha gitu. Tapi jangan sampai kho. Nah, ini enggak keluar. Fathahnya keluar tetap kha. Tapi bukan kho tebal. Jadi kha di sini harus dibaca tebal, teman-teman. Ya, oke. Intinya harus dilatih nih. Ya, harus sering dilatih. Berikutnya huruf nun. Ya, huruf nun ya, sama seperti huruf nun yang ada di sini ya. Ini semua udah kita bahas sebelumnya ya. Ujung lidah bertemu dengan apa? Dengan gusi. Khannas. Nah, sama penjelasannya dengan yang ada di video sebelumnya ya.
Ini udah kita bahas kemarin. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, ditonton dulu ya pembahasan yang ada di bagian ujung ini. Ini sama semua cara pelafalannya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sama semuanya. Khannas. Nah, ya. Nah, dibaca berapa harokat nih? Al-khannas. Ini mat arid disukun, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, opsional, silahkan pilih. Ya, mau 2, mau 4, mau 6. Itu nggak masalah. Ya. Idealnya semua dibaca sama. Kalau sininya 2 ya 2 semua. Kalau sininya 4, 4 semua. Kalau sininya 6, 6 semua gitu. Tapi kalau seandainya dibaca sini 6, sini 4, sini 2, sini 2 juga, itu boleh nggak? Ya, ini menyelisihi yang utama. Tapi kalau dikatakan sampai haram, enggak, insya Allah. Ya, karena itu kan sifatnya opsional ya. Sifatnya opsional. Tentunya bacaan itu lebih enak ketika dia itu seimbang gitu dibacakannya ya. Di sini 2 ya 2 semua, 4 4 semua, 6 6 semua gitu. Ya, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, wal lafdzu fi nadhirihi kamitslihi. Ya, lafaz dengan yang semisalnya itu ya harus sama. Ya, kalau 4 4 semua, ya 6 6 semua gitu. Oke, saya baca ya teman-teman ya. Ini udah selesai, saya baca 3 kali, silakan teman-teman simak. Ya, saya baca dari sini nih. Ya, dari awal ayat 4 sampai akhir, sampai sini. Oke, silakan disimak, saya baca 3 kali. Ya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ya, seperti itu cara membacanya teman-teman ya. Baik, kalau misalnya ada teman-teman yang mendapati kesalahan ya dalam bacaan saya, tafadhalu ikhwan, dikoreksi. Ya, jadi di sini intinya kita sama-sama belajar. Saya nggak merasa mengklaim apa yang saya jelaskan ini atau bacaan saya ini bacaan yang paling benar, enggak. Karena kita semua masih belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Nah, buat teman-teman yang mungkin lebih alim dari saya sangat berterima kasih kalau seandainya ada yang mendapati kesalahan. Oh, Ustaz, harusnya nggak begitu cara bacanya, harusnya begini, atau ada penjelasan saya yang salah, ya mohon diluruskan. Jadi saya mohon buat teman-teman yang mendapati kesalahan, ya, ini diluruskan. Nanti kalau memang salah saya rujuk dari pendapat saya yang memang salah gitu. Saya akan jelaskan lagi insya Allah di pertemuan yang berikutnya bagaimana yang benarnya. Ya, dan saya akan berterima kasih banyak sekali kalau misalnya memang ada yang menemukan kesalahan dalam bacaan saya atau dalam penjelasan saya. Ya, baik, mungkin kita cukupkan teman-teman sampai di sini pertemuan kita. Ya, masya Allah ini cukup panjang ya pembahasan ayat yang keempat ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang nonton sampai sini, ya, masya Allah sampai sini masih pantengin nonton, luar biasa antum. Ya, hebat. Ya, semangat berarti antum belajarnya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.